Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvia Fitri Maulida, NIM 2111020300069 dari kelompok 9. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan PPT yang telah kami susun mengenai akal dan juga wahyu. Akal di sini jika kita tinjau dari segi etimologi atau dari segi bahasa itu merupakan asal mula katanya dari bahasa Arab, yaitu aklun, yang berarti pemahaman terhadap sesuatu. Nah, sedangkan jika kita tinjau dari segi terminologi atau dari segi istilah, akal itu merupakan sebuah daya pikir atau kemampuan untuk memahami sesuatu, yang mana hal tersebut juga identik dengan ingatan. Selain itu, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki fungsi masing-masing, begitu pula dengan akal. Nah, fungsi akal di sini yang pertama sebagai pencegah. Pencegah di sini dalam artian mencegah manusia untuk mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua sebagai sarana untuk memahami kebenaran. Dikatakan demikian karena memang akal ini sebagai pembeda antara mana yang baik dan juga yang buruk. Yang ketiga, akal juga berperan sebagai syarat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Yang keempat, sarana untuk berpikir tentang suatu hal. Karena pada dasarnya memang kita berpikir itu menggunakan akal. Terus yang terakhir, sebagai alat kendali bagi manusia. Selanjutnya, mengenai kedudukan akal dalam Islam, akal itu jika kita tinjau dari perspektif dari sudut pandang Islam tentunya memiliki kedudukan yang tinggi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang menggunakan akalnya untuk menuntut ilmu. Nah, di samping itu juga akal mampu menunjukkan pada jalan kebenaran serta kebatilan. Yang selanjutnya terkait dengan wahyu. Wahyu di sini jika kita lihat dari segi etimologi itu merupakan pemberitahuan secara tersembunyi. Nah, sedangkan jika kita lihat dari segi terminologis, wahyu itu merupakan kalam atau perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan serta diperuntukkan bagi seluruh makhluknya. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu itu bukan hanya untuk orang-orang muslim saja, tapi untuk seluruh makhluknya, melalui perantara malaikat atau secara langsung disampaikan kepada nabi maupun rasul. Nah, selanjutnya terkait dengan fungsi wahyu, yang pertama itu menyempurnakan akal sehingga mengetahui antara baik dan buruk. Terus yang kedua, berperan serta dalam meneliti kembali pandangan hidup, perspektif dalam Islam, dan juga sebagai acuan, patokan atau pedoman berkehidupan. Nah, terus yang terakhir menjelaskan tentang hukum Islam dalam cakupan pahala serta hukuman yang akan diterima manusia di akhirat kelak. Karena memang pada dasarnya wahyu di sini itu merupakan Al-Qur'an yang isinya tentang segala hal-hal yang seharusnya dijadikan acuan dan juga tentang pahala, hukuman yang akan kita terima nanti di akhirat. Yang selanjutnya macam-macam wahyu. Yang pertama itu ada taklimullah. Taklimullah di sini itu Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada para nabinya seperti pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalahnya melalui perantara malaikat Jibril. Terus yang ketiga, wahyu disampaikan dengan cara dibisikkan ke dalam kolbu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Yang keempat, wahyu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilham saat Rasulullah berijtihad pada suatu masalah. Terus yang terakhir, wahyu diturunkan melalui mimpi seperti pada surat As-Saffat ayat 102. Nah, mengenai konsep wahyu dalam Al-Qur'an, wahyu dalam bentuk Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sumber ajaran Islam paling utama serta sebagai hidayat, sebagai penunjuk atau penerang bagi manusia, baik itu segala sesuatu yang ada di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.